Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dengan kata lain bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Allah, tempat Allah berdiam. Tak kala kita bicara tentang bait Allah, mengingatkan kita, inilah tempat di mana umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat perjanjian lama, bagaimana mereka menyembah Allah, kita melihat mula-mula mereka mendirikan mezbah, di mana mereka kemudian di sana beribadah kepada Tuhan. Inilah yang kita lihat dalam Kejadian. Pertama kali kita lihat dari bagaimana Kain dan Habel datang beribadah kepada Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa ini dilakukan oleh Kain dan Habel, tentu datang dari contoh Adam dan Hawa, bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Dan cara beribadah ini kita melihat berkelanjutan. Abraham, Ishak dan Yakub, bapak orang beriman, juga melakukan dengan cara seperti ini. Mereka mendirikan mezbah dan kemudian mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, Allah menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci, satu bangunan yang nantinya akan bentuk dasarnya sama seperti bait Allah. Di mana Allah menyuruh Musa mendirikan kemah suci adalah bagaimana supaya mereka sama-sama boleh datang beribadah kepada Tuhan. Jadi selain dengan mendirikan mezbah, Allah juga menginginkan mereka untuk bersama-sama beribadah kepadanya melalui kemah suci. Mengapa demikian? Ini yang harus kita renungkan. Selain kita melihat Allah juga menginginkan mereka datang kepada Dia dengan mendirikan mezbah, Allah juga menginginkan mereka untuk sama-sama beribadah, menyembah Dia. Ada hal yang dilakukan bersama itu tidak dapat dilakukan di dalam kesendirian. Paling tidak ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari, di mana Allah menginginkan umat Tuhan bersama-sama beribadah kepada Dia, adalah untuk mendapatkan hal yang penting ini yang kita tidak dapatkan di dalam kita menyembah Dia dengan mendirikan mezbah. Yang pertama adalah melalui ibadah bersama-sama kita dapat memegahkan Dia, meninggikan Dia dan memuliakan Dia. Dan melalui cara seperti ini kita dikuatkan, saudara-saudara kita dikuatkan. Dan lebih daripada itu, melalui apa yang diperbuat oleh umat Tuhan, itu dapat dilihat oleh orang di luar, dan akhirnya mereka boleh tertarik dan datang untuk juga memuliakan Tuhan. Inilah yang pertama yang kita dapatkan di dalam kebersamaan, di dalam menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, kenapa Allah menginginkan umat Allah bersama-sama beribadah kepada Dia? Ada berkat tersendiri, di mana melalui ibadah bersama-sama ini umat Tuhan boleh saling melayani dan saling menjadi berkat. Yang tidak dapat dilakukan tak kala mereka membuat mezbah keluarga. Mereka boleh saling melayani, saling menjadi berkat. Contohnya dapat kita melihat satu saja, misalnya korban persembahan, di mana korban persembahan yang terbaik itu dikorbankan kepada Allah, dan sisanya itu dibagikan kepada imam-imam, orang Lewi, dan dibagikan kepada orang banyak. Demikianlah mereka menjadi saluran berkat satu dengan yang lain. Demikianlah mereka boleh saling melayani. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengapa Allah menginginkan umat Tuhan untuk bersama-sama datang untuk menyembah Dia? Allah inginkan melalui kebersamaan itu ada kesatuan, ada kerukunan, dan disitulah Allah memerintahkan berkatnya. Luar biasa kita melihat. Ada hal-hal yang begitu luar biasa yang kita boleh dapatkan jika kita sama-sama beribadah. Ini juga menjadi satu renungan bagi kita. Kita harus mendirikan mezbah pribadi, kita harus mendirikan mezbah keluarga. Tetapi walaupun kita sudah mendirikan mezbah pribadi, sudah mendirikan mezbah keluarga, kita tidak boleh meninggalkan
ibadah-ibadah di dalam kebersamaan kita yang kita sudah tentukan bersama. Di mana ada banyak hal yang bisa dapat kita lakukan di sana, di mana kita boleh menjadi berkat dan mempermuliakan Tuhan, dan di situ kita akan begitu diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat kemah suci ini adalah satu kemah di mana mereka dapat beribadah dan dapat dibuka, dan kemudian mereka boleh berpindah ke suatu tempat demi satu tempat. Tapi kemudian nanti kita lihat bahwa kemah suci ini diganti dengan Bait Allah, bangunan yang hampir sama tetapi sudah bersifat permanen, di mana disitulah mereka beribadah. Dan kita tahu bahwa ini dilakukan pertama kali oleh Salomo di Yerusalem. Dia membangun Bait Allah yang begitu luar biasa indah, begitu megah dengan biaya yang begitu mahal. 11 tahun dia membangun Bait Allah ini untuk semakin memegahkan Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Begitu indah bangunan itu, begitu megahnya bangunan itu, untuk mereka mempermuliakan nama Tuhan. Dan di melalui Bait Allah kita melihat inilah lambang daripada kehadiran Allah. Inilah lambang perlindungan Tuhan kepada umat Allah. Dan kemudian kita juga melihat ini juga adalah lambang penebusan Allah. Di sana ada korban yang diberikan untuk menebus manusia dari kejahatan dan dosanya. Tapi kita melihat bahwa catatan sejarah bahwa Bait Allah yang dibangun dengan begitu megah dan indahnya di tahun 586 dihancurkan oleh orang Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar, yang notabene adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah artinya bahwa Allah kalah dengan mereka? Tentu bukan demikian. Allah yang mengizinkan itu terjadi. Allah yang pakai Nebukadnezar untuk menghancurkan Bait Allah itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kejahatan dan dosa manusia. Manusia terus, umat Tuhan khususnya, terus berbuat jahat, terus di dalam dosa yang mereka perbuat. Allah telah menasihati, Allah telah menegur, tapi mereka tidak bertobat. Malahan semakin hari semakin jahat dan semakin banyak berbuat dosa. Sehingga Allah menghukum mereka, Allah menghancurkan Bait Allah. Bahkan Allah membuang mereka selama 70 tahun di negeri Babel. Dan setelah melewati 70 tahun, Allah kembali membawa mereka kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah di bawah kepemimpinan Zerubabel dan di bawah kepemimpinan Nehemia, Esra dan yang lain-lain. Kembali mereka membangun Bait Allah, satu Bait Allah yang sederhana. Kenapa? Karena keterbatasan dana dan juga keterbatasan tenaga ahli. Tapi apakah dengan keterbatasan kesederhanaan daripada Bait Allah bahwa tempat ibadah itu menjadi suatu tempat ibadah yang kurang suci? Tentu tidak. Allah berkenan bukan karena bangunan itu. Allah berkenan karena hati mereka yang sungguh. Karena mereka membangun itu bukan asal-asal, tapi mereka dengan seluruh kemampuan mereka membangun. Dengan seluruh apa yang mereka bisa, mereka melayani dan beribadah kepada Tuhan. Dan itu berkenan kepada Tuhan. Jadi mereka tidak asal-asal. Jadi bukan karena megahnya Allah berkenan atau sederhananya Allah tidak berkenan, tidak. Tapi Allah melihat hati mereka. Ini juga menjadi panduan di dalam kita melayani Tuhan. Allah tidak melihat bahwa seberapa besar yang kita dapat lakukan, tapi Allah melihat apakah kesungguhan hati kita melayani Tuhan dengan segala kemampuan kita. Walaupun mungkin kemampuan kita sangat terbatas, tapi dengan seluruh kemampuan kita, dengan kesungguhan hati kita untuk datang melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang indah dan berkenan pada Tuhan. Tapi kita juga tahu dalam catatan sejarah, bangunan ini pun kembali dihancurkan, dirusak oleh Raja Mesir yang bernama Sisa. Dihancurkan, walaupun tidak secara keseluruhan. Dan itu kita tahu karena kejahatan dan dosa umat Tuhan. Setelah melewati ratusan tahun, mereka kembali lagi melakukan kejahatan dan dosa itu, sehingga Allah harus menghukum mereka. Tapi kemudian bangunan yang sudah rusak itu kembali dipugar oleh Herodes Agung. Ada yang mengatakan dibangun kembali. Dua-dua bisa benar. Karena memang bangunan itu kalau bilang dipugar benar.
Herodes memugarnya dari apa yang sudah dibangun. Tapi kalau dikatakan dibangun baru juga bisa benar juga. Karena apa? Karena hampir seluruh bangunan itu dibangun baru oleh Herodes Agung. Satu bangunan yang begitu indah, begitu megah, dengan mengeluarkan biaya yang banyak dan memakai waktu yang begitu panjang untuk dia membangun bait Allah. Sehingga orang ada yang mengatakan bahwa bangunan bait Allah yang dibangun oleh Herodes ini adalah bangunan yang lebih indah dari bangunan yang dibangun oleh Salomo. Tapi jadi pertanyaan, apakah Herodes membangun bait Allah karena dia mengasihi Allah? Tidak. Apakah dia membangun bait Allah karena dia mengasihi umat Tuhan? Juga tidak. Tapi dia membangun bait Allah itu adalah dengan tujuan supaya umat Allah tunduk kepada dia, menghormati dia, dan jangan berontak sama dia. Karena kalau berontak mati. Begitu. Dia menginginkan mereka menghormati dia. Dia mencari kemuliaan dirinya sendiri. Dan bagaimana dengan nasib bait Allah ini? Suatu ketika murid Tuhan begitu membanggakan akan bangunan bait Allah itu. Lalu Tuhan berkata kepada mereka bahwa bangunan ini sebentar lagi akan dihancurkan. Bahkan satu batu dengan satu batu yang lain pun tidak akan dapat lagi yang menyatu. Dan kita tahu itu digenapi di tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus memimpin pasukan Romawi menyerang Yerusalem, menghancurkan Yerusalem dan membakar bait Allah. Ada yang mengatakan tidak sengaja, tapi ternyata memang dibakar dan tinggallah puing-puing. Dan kemudian puing-puing itu dijarah oleh para penjara. Mereka menginginkan emas. Waktu dibakar, emas itu meleleh kemana-mana sampai kepada dasar-dasar yang paling bawah. Oleh sebab itu mereka cangkul sampai kepada pondasi-pondasi yang paling dasar. Semuanya tidak tersisa. Mereka hancurkan untuk mereka mendapatkan emas-emas yang meleleh itu. Inilah yang membuat bangunan itu sekarang sudah tidak orang bisa pastikan disinilah tempatnya. Tapi menjadi renungan bagi kita. Bait Allah sekarang sudah hancur, sudah tidak ada. Di mana kita beribadah kepada Tuhan? Inilah yang dikatakan 1 Korintus pasal 6 ayat 19, bahwa tubuh kita inilah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Disinilah bagian kita, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Itu terjadi adalah kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di mana tirai bait Allah, ruang Maha Kudus, tirainya terbelah menjadi dua. Kita tahu bahwa ruang Maha Kudus adalah tempat imam besar. Hanya imam besar 1 tahun sekali datang membawa darah anak domba untuk dipercikkan ke tabut Allah sebagai penghapus dosa. Tidak ada orang yang bisa dapat ke sana. Tetapi Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dia sudah menjadi imam besar bagi kita, membawa darah anak domba Allah, itu darahnya sendiri yang tanpa cacat celah dan sempurna dicurahkan di hadapan Allah untuk menghapus dosa kita, untuk membayar seluruh hutang kita, sehingga kita boleh dihapus dosa kita melalui darahnya. Dan oleh sebab itu kita tidak perlu lagi memberikan korban kepada Allah, karena korban yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus telah menjadi satu korban yang sempurna, yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya bagi kita. Jadi kita tidak butuh lagi bait Allah dalam bentuk fisik itu. Oleh karena Kristus kita yang percaya sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, dan Roh Kudus ada di dalam kita, dan kitalah yang menjadi bait Allah. Dengan darah anak domba Allah itu kita dapat datang kepada Dia untuk beribadah, untuk memuji, menyembah, berdoa dan sebagainya di dalam peribadahan kita kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub yang ada di kota Syikar. Perempuan itu mengatakan orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem, dan mereka sebagai orang Samaria menyembah Allah di gunung ini, katanya, di gunung Gerizim itu. Tapi Tuhan katakan sudah tiba saatnya, akan tiba saatnya, dan sudah tiba saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran.
Tidak ada lagi satu tempat yang khusus untuk kita datang beribadah. Tidak perlu lagi. Karena kitalah bait Allah itu. Kita dapat beribadah kepada Tuhan di mana saja. Tapi tentu seperti apa yang kita renungkan tadi. Kita perlu mendirikan bait Allah. Kita perlu mendirikan mesbah pribadi, keluarga. Tapi jangan membuat kita menghindari, meninggalkan peribadahan-peribadahan yang sudah kita tentukan bersama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Di sana kita menjadi berkat yang besar dan semakin boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan lebih jauh lagi firman Tuhan mengatakan bahwa kita bukan milik kita sendiri saja. Kita tidak menjadi milik kita karena kita sudah dibeli dan harganya sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dengan apakah kita dibeli dan dibayar lunas? Tentu bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang tak ternilai itu. Melalui darahnya, Dia telah membayar seluruh hutang kita, sehingga kita boleh ditebus dan memperoleh keselamatan di dalam Dia. Dan firman Tuhan katakan, kita sudah tidak menjadi milik kita sendiri saja. Dan Tuhan juga, firman Tuhan juga katakan, permuliakanlah Dia melalui tubuhmu. Tak kalah firman Tuhan katakan, permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, permuliakanlah Tuhan. Ini mengingatkan kita kepada ayat-ayat sebelumnya. Tak kalah firman Tuhan bicara tentang tubuh, ini tidak hanya sekedar bicara tentang jasad kita, itu kita harus ingat. Tetapi terkadang firman Tuhan bicara tentang tubuh, ini bicara tentang seluruh kita, seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita. Kenapa ini penting dibicarakan? Karena ada filsafat Yunani yang membedakan seperti demikian rupa, bahwa tubuh adalah tubuh, roh adalah roh yang tidak ada hubungan. Di mana mereka menganggap bahwa tubuh inilah jahat, tubuh ini kotor, tubuh ini najis, tubuh ini berdosa, sedangkan roh tidak. Ini yang membuat mereka menganggap bahwa roh itu terkungkung di dalam tubuh ini. Dan inilah yang membuat mereka akhirnya menolak kebangkitan orang mati, orang percaya. Mereka juga menolak kebangkitan Kristus. Nanti dijelaskan oleh Rasul Paulus di pasal yang ke-15. Tapi dengan pandangan ini juga membuat mereka merasa bebas. Kenapa? Karena tubuh adalah bagian tubuh, roh adalah roh. Yang membuat mereka menganggap bahwa tubuh ini bebas untuk melakukan dosa. Dan nanti akan juga toh mati, karena memang itu berdosa, tubuh memang berdosa, najis, kotor. Jadi bebas saja melakukan kejahatan, maksiat, kecabulan. Dan kita tahu bahwa kota Korintus adalah kota yang penuh dengan kemaksiatan dan kecabulan. Di situ ada banyak kelak-kelak malam yang menyediakan perempuan untuk melayani laki-laki dalam hubungan seks, maaf kata. Demikian di situ juga ada kuil Afrodit, dewa Afrodit, yang menyediakan 1000 imam-imam perempuan untuk melayani laki-laki dalam hubungan cabul seperti itu. Jadi kecabulan begitu luar biasa. Dan ada sebagian daripada orang Kristen di Korintus karena menganggap bahwa tubuh ini jahat, tubuh ini kotor yang berbeda dengan roh. Mereka menganggap bebaslah mereka melakukan percabulan karena ini semua akan mati. Ya, tak kalau mereka melakukan percabulan itu dilakukan oleh tubuh, gak ada hubungan dengan roh. Begitu. Nanti kalau tubuh mati-mati, roh yang selamat begitu. Nah, Rasul Paulus harus mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan di dalam percabulan itu dengan tubuh mereka itu juga mencemari seluruh kehidupan mereka. Mereka tidak boleh melakukannya. Rasul Paulus mengingatkan, apakah engkau mau menyerahkan anggota tubuh Kristus ini kepada percabulan? Itulah yang diingatkan Rasul Paulus untuk mereka menghindarkan diri mereka dari perbuatan dosa seperti ini. Ini juga menjadi panduan bagi kita bahwa apa yang dilakukan oleh tubuh ini, perbuatan dosa yang dilakukan tubuh ini, itu akan mencemari seluruh kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu harus dijauhi dalam seluruh hidupnya akan seluruh perbuatan jahat dan dosa yang akan mencemari dirinya secara keseluruhan, akan membawa dia kepada perbuatan dosa. Dan lebih lanjut lagi Rasul Paulus juga mengajarkan etika yang penting. Dia mengatakan demikian,
Semuanya halal bagiku, tapi tidak semua itu berguna. Semuanya halal itu bagiku, tapi apakah itu akan memperbudak hidupku, memperhamba diriku? Dia mempertanyakan. Ini satu pelajaran yang penting, di mana Rasul Paulus menghubungkannya dengan makanan, di mana Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut. Karena apa yang keluar dari mulut ini keluar dari pikiran dan hati manusia. Ya, itu bisa menajiskan karena mungkin keluar itu perkataan-perkataan kotor, dusta, gosip, menghancurkan orang lain dan sebagainya. Itu akan menajiskan manusia. Tetapi apa yang masuk dalam lubuk mulut itu tidak menajiskan. Tapi makanan kita itu tidak menajiskan, karena itu semua akan dibuang. Jadi makanan apapun tidak menajiskan. Tapi apakah berguna? Nah, itu yang mau direnungkan melalui pelajaran hari ini. Apakah makanan itu berguna? Itu pertama. Berguna bagi siapa? Pertama tentu berguna nggak bagi dirimu. Waktu engkau makanan-makanan yang tidak sehat, najis juga tidak najis, tapi bergunakah bagimu? Harus kau ingat bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Harus kau jaga. Kira-kira mau diingatkan oleh firman Tuhan. Ya. Kau harus pakai tubuhmu itu mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, jaga untuk kita tidak memakan makanan yang tidak sehat. Tapi lebih jauh lagi, ada tingkatan yang lebih lagi. Engkau boleh makan makanan itu, tapi berguna enggak itu bagi orang banyak sekitarmu? Apakah itu mempermuliakan nama Tuhan? Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di pasal yang ke-8 1 Korintus pasal 8. Yaitu makanan daging yang ada di kota Korintus. Kita tahu bahwa di kota Korintus ada banyak penyembahan. Dan daging-daging di kota Korintus itu sebagian besar itu sudah dipersembahkan kepada berhala dan dijual murah di pasar. Dan Rasul Paulus tidak mau memakan itu. Tapi harus diingat, dia tidak mau memakan itu bukan karena sudah diberi persembahan kepada berhala. Karena dia mengatakan demikian. Berhala itu tidak ada. Ya, karena apa yang membuat itu menjadi berhala? Karena engkau percaya dan engkau menyembahnya. Tapi pada dasarnya berhala itu tidak ada. Karena berhala itu kan patung. Tetapi Rasul Paulus tidak mau memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Makanan daging yang ada di kota Korintus itu adalah supaya tidak menjadi batu sandungan bagi umat Tuhan. Dia tidak mau membuat orang yang lemah imannya terjatuh oleh karena dia memakan daging itu. Jangan sampai dia makan daging itu, orang kemudian mempertanyakan, kenapa dia memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada Allah? Dan itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Demikian juga sebaliknya. Bagi orang yang makan, jangan sampai mereka punya pemikiran bahwa mereka makanan itu punya khasiat tertentu, sehingga Rasul Paulus pun memakannya, sehingga mereka dikuatkan untuk memakan daging yang sudah dipersembahkan dengan satu anggapan bahwa ini punya khasiat tertentu, tersendiri. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak mau memakannya. Kita melihat dia mengajarkan satu etika kehidupan yang begitu luar biasa melalui hidupnya. Inilah menjadi panduan kita dalam jalan hidup ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang arif bijaksana. Tak kala kita melakukan segala sesuatu, kita mulai berpikir, ini memang tidak ada larangan untuk kita melakukan, dan itu tidak menajiskan. Tapi menjadi pertanyaan, berguna enggak? Berguna enggak bagi diri kita? Berguna enggak bagi orang lain? Dan terlebih daripada itu, apa yang kita perbuat itu berguna enggak bagi kemuliaan bagi nama Tuhan? Dengan demikian, maka hidup kita akan semakin hari semakin boleh menjadi berkat. Hidup kita bisa diberkati. Dan dengan demikian kita boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kita sudah ditebus dari hutang-hutang dosa kita oleh karya Kristus di atas kayu salib. Biarlah itu menjadi rasa syukur dan terima kasih kita untuk kita semakin mempermuliakan namanya melalui hidup kita. Amin.